Stop. Oke, welcome back di Obrolan sama Sikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua ya, untuk warga Indonesia khususnya warga Pekanbaru. Jadi malam ini kita sudah berada di salah satu klinik bersalin yang sudah lama kosong. Udah kira-kira berapa lama? Belasan tahun Bang. Puluhan tahun. Jadi malam ini teman-teman kita spesial podcast misteri. Jadi malam ini kita tidak nge-vlog, kita tidak usul-usulan, tidak uji nyali. Malam ini kita bakalan cerita, sharing-sharing dari teman-teman kita tentang pengalamannya di dunia mistis. Oke, baiklah. Jadi sebelum kita memulai tanya-tanyanya ya, cerita-cerita ya, sharing-sharingnya, di sini saya tidak sendirian, ada teman-teman saya yang di sini ditemani oleh keempat teman saya yang dari tim kita ya. Tim kita tuh sebenarnya ada 8 orang ya. Jadi sekarang kita cuma berlima. Yang pertama ada Depa. Hai. Oke, yang mau follow IG-nya Depa Epriwanto. Depa Epriwanto. Dan yang kedua ada Alan. Hai. Nama IG kan? Alandra SBN. Alandra SBN. WasBN bukan WasBN. SBN ya. SBN ya. Sensor. Yang ketiga ada Asep Alias monyet. Nama IG kau apa? Asep Wahyudi 015. Asep Wahyudi 015. Yang pecinta touring boleh di follow. Asik, iya lah. Dia ini anak touring juga guys. Anak touring. Touring gak jelas. Aku touring juga dari rumah ke Blue Studio. Tidak video dulu. Oke, yang kelima. Selanjutnya di sini ada Danang. Hai. Ulang lagi Nang. Hai. Senyum kemana sekali Nang? Ulang lagi Nang. Hai. Ganteng kali udah kayak Ariel. Masker lah. Ariel tato. Nama IG Nang? Danang Prasetyo 96. Danang Prasetyo 96. Oke, dan saya sendiri Doni ya, yang mau follow IG saya doni.lesmana21. Oke. Jadi yang mau follow IG kami berlima nanti ada di deskripsi, boleh kalian lihat ya teman-teman. Deskripsi guys. Ini ada pacar, jomblo. Jadi malam ini kita cerita apa? Mistis ya. Jadi malam ini kita bakalan cerita tentang pengalaman pribadi. Iya, Pengalaman, bukan pengalaman bercinta ya. Bentar. Curhat aja. Ini nggak ditanya IG-nya. Astagfirullahaladzim. Ini ya buat teman-teman GE Ghost Explore Pekanbaru ya, yang sudah ikuti kami lama pasti tahu nama dia siapa. Yang belum tahu namanya adalah Ulin. IG-nya belum ada, nanti kami buat ya. Kalau yang ngefans sama Ulin nanti kami buat IG ya. Nanti kami bikin setuju yang setuju komentar di bawah. Kita bakalan bikin Instagramnya khusus untuk Ulin. Kita bakal bikin Instagram khusus untuk Ulin. Oke, jadi kebetulan malam ini malam Jumat ya. Pukul jam berapa sekarang? Udah jam 1. Jam 2 kurang Sekarang 3. udah jam pukul 2 teman-teman. Pukul 2 kalian bisa lihat tuh, pukul 2 ya. Pukul 2 malam kita sedang berada di klinik ibu bersalin yang sudah lama terbengkalai dari ya tahun berapa kita nggak tahu. Pokoknya udah belasan tahun. Bisa dibilang ibu bersalin atau bisa dibilang emak bersalin ya. Emak ya. Emak lah. Emak barbar. Iya, jadi Mama juga. pengalaman horor. Oke,
Oke, yang pertama dari Danang, ada Danang. Kalau aku pribadi sih dulu pernah tidur di kuburan gara-gara ikut orang tua tuh. Cari nomor togel. Cari nomor tol. Aku nggak dengar ya, aku nggak dengar. Kirain orang tua berarti dulu kan, aku juga ikut ikutan. Rupanya dia nyari nomor togel, jangan ditiru guys. Iya. Ditiru. Tapi itu menantang loh. Kan dulu. Iya, tapi itu kan menantang kan. Aku dulu waktu itu nggak tahu gimana kan. Nah, jadi diajak ke kuburan, tidur di kuburan. Rupanya orang tua aku nih cari nomor togel. Dan kebetulan bisa nengok juga orang tua aku nih. Nih, punya kemampuan. Nah, pas itu tak tahu kenapa kata orang tua aku di samping aku pas aku tidur di satu makam kayak ada sosok katanya pocong, tapi bawa nomor togel. Pocong tuh ngasih nomor togel gitu. Orang tua aku. Dari orang tua kau. Terus pocong masih ada sekarang? Enggak lah. Kita minta nomor togel lagi. Ini dia. Cerita-ceritanya kemarin tuh kata si Dana pocongnya udah meninggal. Kan pocong udah meninggal. Kan pocongnya udah meninggal. Asep memang kayak gitu ya teman-teman. Lagi. Oke, baik. Terus apa lagi Nang? Itu terus yang baru-baru ini sih, oh hampir setahun yang lalu lah pas explore di Dumai dikejar pocong juga. Itu pocong. Iya, dikejar pocong explore di Dumai. Salah satu lokasi. Sama tim-tim Bang Ricky. Iya. Alumni apa? GE. Gitu. Tapi semenjak itu nggak ada kejadian pocong itu. Itu kalau boleh tahu tuh pocong lari. Itulah nggak tahu. Tapi kan ngejar. Kejarnya pakai itu mungkin, pakai apa? Mungkin nampak lain putus kan? Ngejar. Iya ngejar ya. Aku nggak tahu ngejar pakai apa. Tak pakai sepeda, tak pakai apa. Tanya. Ternyata Danang ini lucu ya teman. kita buat kalian tolong jangan tegang ya. Jadi kita di sini enjoy ya, walaupun tempatnya angker kita bawa happy nih. Tapi nyatanya kami sebenarnya lagi merinding juga sih di sini. Iya, soalnya Ini beda suasana teman-teman. Kalau kita ngobrol di tempat yang menurut kita ada suara, ya abaikan. Jadi kayak menurut kita bisa lah ngobrol di tempat yang biasa atau yang ya kayak tempat-tempat rumah yang masih ada orangnya atau gimana. Kali ini kita sedang berada di klinik bersalin ya teman-teman. Jadi kita beda auranya. Agak merinding lah suaranya. Dan saya pun merasakan kayaknya rasa permen karet ini udah habis. Kat. Lucu juga loh. Kita baru sebentar, belum lama ya di sini ya. Ini udah ada gangguan nih. Masih bunyi aja, bunyi suara. Ya. Tapi kita enjoy aja di sini ya. Jadi kita enjoy buat happy. Supaya kalian tidak tegang dan tidak takut. Oke, jadi itulah pengalaman. Semenjak itu nggak ada kejadian apa-apa lagi. Nggak ada Tapi lagi. kalau ngerasain sih masih sempat lah, sering malah. Malahan barusan nih nampak kayak ada sekelebat di atasnya. Ini nampak juga kan dia apa? Sekelebat di atasnya. Makanya kaget tuh. Sekelebat putih. mengabaikan aja abaikan. Nampak di atasnya. Kami sebenarnya tahu, kami sebenarnya merasakan, tapi karena ini demi konten kita pertama untuk bercerita tentang hal-hal mistis, hal horor, ya kan? Kalian kan sebelumnya cuman melihat kita ngevlog uji nyali dan kalian juga belum tahu kan pengalaman kami itu atau hal apa yang pernah kami nampak dan hal apa yang pernah kami dengar gitu, suara-suara atau apa gitu. Jadi di konten ini pertamanya kita bikin seperti ini teman-teman. Oke, yang mau cerita lagi siapa? Asep. Oke, lanjut ya. Terima kasih. Sekian dan terima kasih untuk Asep. Balik. Oke, Sep. Pengalaman waktu dulu atau kecil gitu pernah mengalami apa? Kemudian dan sekarang waktu explore juga pernah ikut explore kan?
Coba bisa diceritakan berbagi pengalaman ke teman-teman kita. Oke, jawab. Belum. Belum. Bukannya udah? Belum. Belum. Ya, cerita mistis atau horor yang pernah dialami. Ditikung kawan teman-teman. Itu pacar. Kalau ditikung teman itu lebih horor, sumpah, gak ada yang lain. Kau bagus cerita yang itu, Seth. Khusus untuk Asep kita bercerita tentang cinta, tentang mantan dia, oke? Tidak bercerita tentang hantu, tentang horor. Itu paling horor. Intinya mantan-mantan yang sekarang-sekarang, oke? Intinya mantan-mantan sekarang. Ya. Nah, sekarang kau punya pacar tidak? Enggak. Udah. Jangan dibilang gitu juga lah. Enggak, aku mau cerita mantan atau cerita Horor. Ada cerita horor. Cerita waktu dulu Nah, ini serius nih, 2014 ke atas itu 14 akhir ya. 2014 akhir Itu Pertama. masih sekolah SMA. dia waktu di ini Kaget aku serius semuanya. ya waktu udah apa setahun lebih di pesantren baru awal itulah ngalamin hal mistis. Kayak ya hal mistisnya bukan gimana sih, bukan keras atau gimana lah ya. Ya palingan kayak ini setiap malam atau pas sholat tahajud atau gimana gitu kan. Pas baru ngambil wudhu, setiap mau masuk ke masjid itu setiap malam itu udah ada orang yang ngaji di dalam. Haji. Nah, Suaranya cewek cowok. suara cowok. Terus kau samperin. Enggak, dari situ ditengok kan dari jendela nggak ada orang gitu kan. Tengok ke mimbar depan nggak ada orang juga gitu kan. Gori masih tidur gitu kan. Tengok ke lantai atas juga kan masjidnya nggak ada orang juga gitu kan. Ya udah balik lagi ke asrama, bangunin kawan. Ya udah ke masjid sama-sama gitu dan Stop. Pak. Udah, jangan. dan kayaknya di mistis di pesantren ya cuman itu aja lah. Dan sebelumnya ya dibilang hal mistis pun nggak terlalu parah juga sih. Ya biasa orang-orang Jawa gitu main-main kayak main apa gitu kan, itu kan udah biasa. Ya itulah. Selama kau jadi host. Selama jadi host kayak di ini Di mana? kayak di lokasi kita di ini Nggak usah jauh-jauh, sini lah. Udah pernah kan? Belum? oh udah pernah sama Roger sama Nining sama anaknya. Ya, sama kita belum. Itu pernah waktu tuh di depan situ ya kami mainnya ya. Di belakang sini ini ada sosok wanita belakang. Dan ya itu pun nggak terlalu apa kan sih, kami pun biasa aja gitu kan. Dan Kayak kuntilanak gitu. kayak kuntilanak tapi nggak pas explore sih, pas di rumah sendiri. Di rumahku sendiri Di rumah sendiri. Di rumah Rumah sendiri. sekarang kan bukan rumah sekarang sih, udah dari dulu. Itu kan ruko. Dia cuma lantai satu aja. Lantai duanya kan belum dibangun nih. Jadi pernah main HP sampai santai duduk sambil ngopi di atas nih. Jam-jam 12 jam apa kan lampu jalan kan udah ini mati semua, gelap nih. Pernah kan duduk nih paling pojok
Pas di dekat belakang buku itu, di lantai atas itu, dekat pintu turun, itu pintu rumah itu kebuka tutup, tapi nggak ngantem keras, pintunya ngantem gitu. Kayak nyit gitu. Iya, tapi pas nutupnya itu agak ngantem tapi nggak keras. Kayak bunyi kan. Tet. Ada suara tet. Lanjut. Abaikan suara teman-teman. Justru cepat selesai kita nih. Ini biar kita cepat selesai ya guys. Soalnya ya kalian tahu sendiri lah lokasinya. Kita tidak bermain di tempat yang biasa. Dan saat itu juga nggak berani turun nih, nggak berani turun, dan akhirnya karena dari lantai atas tuh ke bawah itu rendah, jadi untuk beranikan diri loncat Loncat. ke bawah lantai 1. Itu lantainya nggak apa-apa. Baru mau aku bilang. Lantainya Baru mau aku bilang lantainya nggak apa-apa. paginya lantainya ngadu sama tuannya. Apa yang jatuh juga? Nah, Itu saking paniknya tuh ya. paniknya kayak gitu. Jadi dia punya dendam tersendiri. Nah, kadang ada sebagian orang teman-teman, kadang kalau lagi dalam situasi menegangkan seperti itu tuh kadang tidak mikir resiko. Betul. Nanti baru dibikin set nanti. Awalnya tak sadar loh. Nah, Kan dia gua ketiga. Oke, lanjut. Dan pernah juga momen pas lagi touring ya, pas lagi touring itu ke daerah, masih daerah Riau juga, daerah Sumbar. Itu pernah juga Sumbar kan tak Riau, Cok. aku bilang daerah Riau, tapi masih daerah Sumbar. Lupa. Ini rokok nih sumpah. Aku Lupa. makanya mikir ini masih di Riau ya. Lupa udah lo cepet tit. Udah di mana le? Rasanya. Ya. Dan pernah juga pas lagi momen touring. Itu touring tuh nggak sama tim lah ya, Sama kawan touring. single Lu sendiri. Nah, touring. sendiri aja. Solo lah. Itu solo, itu berangkatnya malam. Itu pernah juga ini pas res di di Kelok Indah. Pas res di Kelok Indah, sebelum Kelok Indah lah, res di Kelok Indah itu pernah juga ini kejadian menjanggal. Padahal nggak hujan, nggak kenapa-kenapa, tiba-tiba pertama motor tuh nyendat Nggak habis tuh minyak. dicek kan, tempat yang terang kan, cek lagi. Minyak masih banyak nih, lanjut. Pas dapat ini tikungan lagi, tikungannya bukan tikungan biasa, ini tikungan ini tajam lah tikungannya. Tuh di situ memang ini nggak ada orang lewat satupun, cuma aku sendiri. Gelap Nah, lah. gelap. Malam. Nah, lampu jalan pun nggak ada, cuma mengandalkan lampu, ya bisa dibilang lampu pasar malam lah gitu kan, di motor sendiri. Banyak lampu. Itu tiba-tiba mati motor, itu pas pula itu di dekat ini ada kayak tubuh gitu, kayak tubuh entah apa lah tubuhnya, nggak terlalu diperhatikan kali. Nah di situ mogok. Minyak ada. Minyak masih ada, tiba-tiba mati gitu aja, kayak ini, kayak tiba-tiba langsung mati kontak gitu aja. Padahal pas enak lagi jalan gitu, tiba-tiba kan. Tunggu. Ngapa nang? Ada yang kulihat bayangan hitam. Di dekat tangga. Iya, bayangan hitam. Dari Aku nampak dari. Oke, ada bayangan hitam. Ya, Di soalnya belakang pun ada suara. teman-teman Danang tuh dari tadi ngeliatin ke depan terus. Kalau aku tadi kan fokus ke Depan di itu atasnya. tangga ya. Ya, karena itu depan itu kan tangga lantai 3 ya. Lantai Tangga 3. lantai 3. Kita di lantai 2. Kita pun juga melihat situ pun karena ada cahaya ya, ada silau. Ada silau gitu. Ya, mungkin halu ya. Kalau nggak halu kita nggak laku teman-teman. Yuk lanjut. Kata siapa? Nggak apa, lanjut aja.
ayam udah berkokok. Ayam sudah berkokok. Ternyata jam berapa sekarang? 2 lewat berapa ya? Jam 2 lewat 22, jam setengah 3. Ayam berkokok jam setengah 3. Enggak loh, kalau ayam berkokok itu namanya malaikat turun. Iya. Kalau ayam ngomong baru iblis turun. Kalau Setan turun. jadi kalau salah ya teman-teman ya. Jadi kalau ada ayam berkokok jam setengah 3, mitosnya itu ada malaikat turun. Kalau misalkan ada hantu itu Asep yang menggonggong. Jadi motor mati nih. Iya, Jalan tiba-tiba gelap. mati mendadak. Jalan gelap. Itu Jalan gimana? gimana? Gimana selanjutnya kau pergi itu? Itu memang udah pasrah kali itu, serius. Kau dorong. Enggak didorong. Didorong itu kan pasti tikungan kan. Ya tahu di tikungan itu enggak enak lah perasaan gitu kan. Dorong sedikit kan penurunan tuh. Pas di tengah-tengah, pas di bawah itu kan ada pembelokan lagi. Nah, pas di tengah-tengah itu berhenti nih. Udah memang pasrah banget. Itu enggak ada orang lewat. Itu orang lewat enggak ada itu. Itu pas pasrah kan duduk gini. Ya sambil baca surah lah gitu kan. Ya itu udah berapa menit, setengah jam udah agak tenang pikiran kan. Tiba-tiba kayak hening aja gitu. Kok tiba-tiba nggak ada apa-apa gitu ya, kok tiba berani aja gitu kan. Coba bismillah, hidupkan kontak, starter hidup, langsung hidup aja, nggak ada. Itu Tiba-tiba lagi. kondisi motor ada minyaknya, bensinnya Masih nggak ada yang kurang, minyak full, nggak ada yang kurang sama sekali. Dan itu ya mungkin itu salah satu ya dikerjain lah mungkin. Apalagi daerah-daerah Sumatera Barat itu terkenal ya hal mistis yang cukup kuat mungkin. Jadi kesimpulan itu kan yang cerita pertama dia panik nih kan, terjun. Yang cerita dia kedua motornya mati, dia nggak panik, dia baca doa dan motornya hidup. Berarti kok udah berubah sih. Berarti bagus, berarti kok nggak panik, berarti kok nggak Iya. ninggalin motor. dan waktu itu sampai sekarang baru kepikir. Berarti Odading mengoleh. Oke, Rasanya seperti Anda menjadi elemen. Oke, Odading mengoleh lagi ya sponsor kita ya. Odading mengoleh. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Odading mengoleh. Rasanya anjing banget. Oke teman-teman, kali ini saya lagi cerita ya. Ini nggak usah lah, biar aja. Potong aja dulu, santai aja. Nggak apa-apa, kita langkau aja. Iya. Ala nanti spesial ya terakhir. Oke, ini kan masalah ceritanya tentang apa lah. Gini teman-teman ya. Dulu kan saya pernah pesantren nih, pesantren sama kayak si beliau. Ya kan, cuman saya nih tamat cuman tamat SD langsung ke pesantren. Nembak ke pesantren. Karena belum tahu juga kan, belum pikir panjang gitu kan, main masuk aja pesantren gitu kan. Udah hampir 4 bulan di pesantren gitu. Kalau malam kan itu sering tuh, kalau di asrama kan, kalau udah malam itu kan kadang ada yang tidur, ada yang bangun, kadang kan baca Quran gitu kan, hafalan. Kalau saya kan mikir masih lapar waktu itu kan, lapar itu pergilah ke tempat masak. Pemasakan itu kan cuma berapa bulan. Suara anjing suara belakang sumpah. Ini panas loh, sumpah panas weh. Panas bagian ini. Di belakang atau di Awal atas? langsung panas serius. Di belakang atau di atas? Di belakang. Belakang. Ini serius teman-teman. Pas aku cerita gitu kan, ini langsung apa? Memang beda, nggak suara kayak tadi lagi. Kayak ini, kayak ibarat gimana? Kayak langsung dekat itu. Kayak mana? Kayak ini loh, kayak apa namanya? Kayak ada orang manja jendela tuh, Iya. loncat ke ini. Serius loh teman-teman. Ini
Ini beneran. Astagfirullah, kaget. Udah, yuk. Lanjut lagi yuk. Dari atas nggak? Lanjut Serius lagi. loh teman-teman. Udah. Kita tujuan kita sini ini apa? Kita Iya, cuman pengen cerita gitu. ada banget. Ada. Dari atas nggak? Langsung aja. Apa? Enggak. Bunyi lagi, Tanya. Enggak serius nih, ini bunyi lagi nih, bunyi lagi. Serius. Kita tanya. Tadi dengar. Kayak Gimana? ada besi jatuh belakangnya. Bagian sini deh ya. Duh, bunyinya tuh. Itu yang pertama barusan ini kayak ada bunyi. Ya kayak di dari belakang. Iya, ini lebih parah loh. besi tek gitu. Ini seriusan ini. Itu Ini angin makin kuat nih, teman-teman ya. Diam dulu. Itu pernah aku ngalamin dulu waktu aku ekspor sini. Nanti lah aku ceritakan. Oke, yuk. Aku banyak dapat pengalaman nanti kita nih gimana nih kita nanti aja ya. Wah, lanjut cerita. Cerita aku belum selesai, weh. Oke, baik teman-teman ya. Tadi kan belum sempat nih cerita karena memang parah kali ini. Ada gangguan. Parah kali. Kita mencoba untuk serius menyelesaikan ya pertanyaan-pertanyaan dulu nih seperti ini. Jadi nanti abis itu baru kita coba cek lagi. Nanti kita keliling ya, setelah video ini selesai kita keliling sampai lantai 3. Lanjutlah. Oke. Baik, jadi itu kan sampai mana tadi ya? Sampai ke dapur ya. Dapur. Nah, sampai ke dapur itu kan aku berdua tuh. Berdua sama teman aku. Sama-sama memasak. Waktu itu kan pas pula besok paginya hari Kamis, mau puasa Kamis rencana kan. Jam Sekitar jam 3 kalau nggak salah. Jam 3. Nah, habis beres-beres kan. Ke dapur. Dapur itu agak jauh lah dari asrama gitu. Asrama pergi berdua cuman nih yang nengok kan keluar dari asrama itu benar-benar sunyi tuh. Benar-benar sunyi. Udah tak lama itu kan udah sampai ke dapur. Sampai ke dapur, siapkan alat-alatnya kan. Alat-alatnya mau masak, mau sahur lah gitu kan. Mau sahur. Tak lama itu kan dengar dari dapur belakang. Dapur itu kan ada belakangnya lagi. Umpamanya ini dapur nih. Di belakangnya ada lagi tempat cuci piring gitu. Nah, kalau ini kan khusus masak. Jadi di tempat cuci piring itu ada jendela besar gitu. Nah, nggak lama itu kan dengar fokus. Oke, sorry teman-teman ya. Ini udah tak fokus lagi, suasana Iya. udah kacau nih. Ini udah suasana udah mencekam ya, kita udah lumayan lama di sini, mungkin menunggu di sini tuh udah kayak merasa terusik dengan adanya kami di sini. Padahal kami tidak ada musik sama sekali. Kita cuma permisi untuk bikin konten seperti ini. cerita pengalaman gitu kan. Nah, terus lanjut Bang. Cerita pengalaman orang. Oke, lanjut. Oke, tak lama dengar suara kan di bagian apa? Suaranya Tempat masak kayak tempat cuci piring, kayak ada suara air gitu kan, keran hidup Ya. sendiri. Mungkin kan itu udah biasa, mungkin pikiran kami berdua itu refleks langsung teman-teman kan. Pikiran itu cuman apa? Cuman ya mungkin sama-sama santri lah mungkin kan, lagi nyuci piring gitu atau apa, beres-beres gitu kan, biasa. Udah tadi Ya, ini yang sampai 3 kali kan, 3 kali suara piring. Tak lama refleks lagi, langsung nengok ke belakang gitu, itu bener-bener tuh teman-teman. Ini langsung serius nih merinding nih. Langsung nampak. Tahu talam nggak? Talam Tahu. yang besar Ya, itu memang serius, kepala yang merinding ya. Kepalanya macam talam, badannya tinggi, besar, matanya merah, telinga itu nggak ada lah istilahnya kan, mulutnya kecil, matanya merah, kepala ini besar. Nah, langsung ngelihat ya, pas kayak gini kacanya langsung natap ke kami, Berhadapan gitu lah. iya langsung ke kami mandang gitu, dia mandang juga, langsung lah lagi cabut kompor, tak tahu lagi apa, tak dimatikan, langsung bangunkan kawan, minta temanin. Itu kemarin cuma berdua aja. Berdua mau sahur rencana.
mau sahur minta temani, selesai beres sudah selesai, kembali asrama lagi nunggu subuh, baru merasa nyaman tenang. Itu doang. Cuman itu tak salah udah 4 bulan atau 5 bulan jadi santri gitu. Nampak bulu bulu itu tegak-tegak. Iya serius ya, aku merinding tadi. Tegak lah, nampak bulu tangan Bang Doni merinding serius. Nah, lanjut. Tak lama itu kan udah selesai kan, udah itu pesantren cuma berapa bulan ya, nggak tahan, cuma setahun. Tak lama pulang. Tak lama pulang. Ini cerita di apa lagi? Di jalan di rumah. Oh, di rumah. Udah di jalan kan. Udah nggak di pesantren. Dah. Ini kan cerita di gang rumah nih. Cerita kedua di gang rumah. Ini masih di pesantren atau Enggak, ini udah pulang. Udah berhenti pesantren 1 tahun. Jadi yang di dapur itu cuma sekali itu. Iya, sekali itu aja. Habis itu nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Mungkin dia pengen kenalan gitu kan. Santri baru soalnya. kenal? Iya. Kenalan Setan kenalan. Kena mos dia. Bisa kalau dia mau kenalan, ya dia pasti nunjukkan. Iya. Ya, Ya kena mos wujud, dia. eksistensi, Nah. suara. Dites. Iya, tesnya dulu 1 tahun cabut dari pesantren rumah. Tak lama kan keluar malam pulang sama teman-teman kan, kumpul duduk lah. Lama gerimis kecil gitu. Aku pulang duluan tuh kan. Jam berapa? Sekitaran jam 2-an. Pokoknya jam 2 lah. Itu kalau nggak salah pas mau malam Jumat kalau nggak salah. Malam Jumat. Pas pulang mau ke rumah, mau jalan ke rumah kan pakai motor. Gerimis kecil tuh, gerimis kecil. Dengar suara kayak delman tau delman. Yang orang Jawa pakai apa tuh kan? Iya. Orang beca. Pakai itu kan, dengar suara delman. Stop, berhenti di jalan tuh kan, langsung refleks ke samping. Nggak ada gitu, nggak ada nengok kan. Ya udah jalan langsung. Tak lama beberapa kilometer, rupanya nengok di kaca spion, tak ada orang sama sekali, sunyi. Nengok kaca spion memang asli orang bawa delman, merinding serius. Memang bawa delman. Cuman penumpangnya nggak ada, orangnya ada, cuman nggak merhatiin kepalanya gitu, nggak wajahnya gitu kan. Bunyinya apa tuh? Bunyinya apa tuh? Aku sendiri. Wih, ini serius ini di belakang terus nih. Iya, ada tadi belakang sempat. Ini beneran nggak ada orang, nggak ada apa, nanti kita cek ya. Dan selesai. Sudah sampai di nengok di apa kan, kaca spion, nggak ada tuh kepala ya. Nengok orang aja, tak lama fokus aja ke depan. Kayak nengok nggak ada lagi. Kayak udah. Itu Dua kali itu aja. Delman kan pakai kuda. Iya, pakai kuda. Kudanya nampak. Orangnya nampak Warna sekilas. kudanya Kayak ke coklat-coklatan gitulah. Coklat kayak kuda-kuda Iya. biasa lah. Cuman pakai apa deh, kayak ada rambut putihnya. Kan kuda tuh ada tuh. Ya, Poni-poninya. itu kalau Poninya kalau lah. cerita Bendi itu Delman tuh itu kayak kita pernah nonton film Tanah Kusir. Tanah Kusir. Iya, aku ingat itu. Memang gitu. Ada Bendi ya kan? Jadi memang Hantu betulan. Tanah Kusir. Memang kalau hantu ada. tanah kusir itu mungkin ada ya teman-teman ya. Nggak masalah Delman apa memang ada. Oke, lanjut. Selama kau eksplor, kan kita nih di tim eksplor, bos eksplor gitu kan. Pengalaman kau selama kau eksplor itu mau di Tembilahan, bebas mau di Tembilahan atau mau di Pekanbaru? Pokoknya yang Yang menurut betul. lo paling seram, paling menegangkan, yang paling mencekam di mana? Gini ya, terus terang takut juga sih ya. Takut kan selama eksplor kan ke tim Baru-baru kemarin. ya, baru kan, baru diajak kan. Aku ingat kau pertama kali bawa kamera di gedung ini. Iya, di gedung ini teman. Oh, Di- perdana di sini perdana. dia. Perdana di sini. Perdana. Itu persis sama kayak si siapa nama? Dan- Bang Danang nih.
sama persis teman-teman, di tangga depan itu kan tangga menuju ke atas tuh. Iya. Menuju ke atas. Nah, ada kan yang tuh tampak tuh Iya. kita waktu live di channel sebelah. Iya. Nah, Aplikasi sebelah. ya, aplikasi Aplikasi sebelah. anggaplah Bigo ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, di situ refleks kan juga mau jalan ke sini, di sini ada suara. Di sini ada suara, samperin di sini. Di sana ada suara. Nengok sekelebatan kan refleks tuh. Datang ke sini suara. Nengok ke sana bayangan langsung naik ke atas. Hitam. di lantai Iya, di lantai ini naik ke atas tangga. Naik ke atas tangga, kejar sampai ke lantai 3. Lantai 3 dicek nggak ada dari. Nggak ada. Itu sih. Kalau Itu Kalau yang to explore yang explore memang Ya. betul-betul mencekam kali lah ya, ibaratnya membuat merinding kali lah. soalnya dekat jaraknya kan dari sini juga dengar suara di belakang. Dengar suara di belakang, refleks langsung datang kan ke belakang. Tak lama sampai sini langsung bayangan hitam di sana. Bayangan hitam. Iya, iya. Ingat. Yang kau kejar sampai Iya, atas ya. langsung ke atas lantai 3. Habis itu kau tanya sama Dora kan ya. Iya, ada tuh gambar Dora teman-teman. Lukisan. Aku mau buat lucu supaya aku tuh udah takut kali. Iya, belum itu nampak kali tuh teman-teman. Tadi Ada kurang lah, ada kurang dah. Merinding. Di atas itu teman-teman kalau mau tahu nanti ada kendi itu. Kendi itu katanya untuk apa? Hari-hari Pusat hari-hari. hari-hari bayi. Katanya Nanti kita bakalan ke atas kita lihat ya. Jadi oke, nanti selepas kita ngobrol-ngobrol, nanti kita bakalan menelusuri ya bangunan ini teman-teman. Ada lagi? oke, udah itu aja. Udah itu aja. Itu aja. Siapa lagi? Alan. Ya udah teman-teman, ini udah pada emosi semua karena Suara berulang ke pertama kali. sudah. Ini karena udah kondisi teman-teman ya, jadi agak sumpah. Kayak tembok Iya. gitu. Agak panas saya. agak beda nih teman-teman ya. Jadi pada emosi semua nih. Kalau nggak pada kontrol emosi. Iya. kan bahaya. Dari atas dong. Udah. Dia. Oke. Ini di belakang oh. Ini serius kayak ini merinding gue. Enggak, makanya aku perhatikan di belakang terus ini. Iya, dan tadi belakang suaranya aku tahu. Udah, pokoknya kita fokus untuk Selesaikan konten ini teman-teman. Oke, percepat. Kita cepat ya, biar kita cepat balik dulu ke rumah. Iya, soalnya selesai. teman-teman ini udah terkontrol kayak nih. Udah Pada emosi semua nih kan. Nggak usir Nanti kita gitu. cek ya. Diusir gitu. Oh, kita kayaknya udah mau diusir nih. Oke lah, lanjut ya. Cerita pengalaman Alan ya. Lan, cerita Lan pengalaman yang dari dulu lah, dari kecil, habis itu sampai sekarang. Kalau dulu ya, dulu itu waktu aku kecil masih SD. Jadi dulu tuh aku kan disuruh sama ayah untuk jemput kau ke rumah. Oh iya, jadi teman-teman, mereka ini dua beradik ya teman-teman. Nah, kalau belum tahu ini, Udah dia tahu kan ada adik. adik beradik. Ya. Ini abang nih adek. Tapi yang sangat diherankan kawan-kawan, yang mirip itu yang ini. Iya. Apakah aku anak yang tungkar? Oke, lanjut. Ku menangis. Jadi dulu tuh waktu kecil aku disuruh ayahku untuk jemput Bang Doni ke rumah temannya. Jadi di situ ada gang namanya di Dumai ya. Ini cerita di Dumai, Gang Jambu. Di Gang Jambu itu memang terkenal dengan mitos ya. Mungkin itu hanya cerita atau apa, tapi memang betul ya, kenyataan lah, ini benar-benar kenyataan. Jadi waktu aku jemput Bang Doni, aku pas aku lewat situ memang nampak jelas sekali itu sosok pocong itu nggak loncat teman-teman ya. Jadi pocong itu nggak loncat, jadi terbang gitu, dia terbang ngambang loh pocong sampai ke pohon ceri. Pohon ceri. Berarti kau lihatnya dari jalan Rembang kan? Iya, dari jalan Rembang. Nah, di situ aku lewat kan, aku tengok apa putih-putih terbang bilang kan. Pas aku lihat lagi, aku gini-gini lah waktu aku kan, aku buka lagi kan waktu masih kecil kan. Itu memang asli nampak kali itu pocong, memang asli pocong itu jam-jam 11 malam. Astagfirullahaladzim, Allah Akbar. Nampak weh, itu bonekanya gerak. Ini merinding. Serius. Aku kan Terus, aku cerita Aku pocong. lagi perhatikan dia langsung spontan nengok bawah. Bang Doni pun langsung
Aku kira abang pun aku kira nggak tengok juga jadi makanya aku diam aja dulu. Pas. Aduh, lanjut. Anjir ini boneka di Udah, mau depan ketawa kita. aja, mau ketawa aja udah. Ini pas nih teman-teman ya, cerita dia sama cerita si boneka ini bentuknya sama gitu. bentuknya bentuk pocong teman-teman tuh. Jadi ya mungkin itu dulu waktu kecil aku nampak sosok pocong, tapi dari samping ya mukanya nggak nampak sama sekali. Itu memang betulan nampak. Baru aku jemput Bang Doni pulang ke rumah, itu sama sekali aku nggak ada cerita. Dulu belum ada yang ceritakan Bang. Udah, Dulu ya pernah aku cerita ya. pernah yang gua nampak pocong gitu di jambu gua bilang. Udah. Lanjut. Selama explore lah yang paling seram. Lo kan explore kan dari Dumai nih, Dumai, Duri, Pekanbaru. Explore yang menurut kau paling mencekam. Kalau menurut aku paling mencekam itu banyak sih sebenarnya. Salah satunya untuk kita sekarang kan pas banget di bangunan klinik ini. Itu dulu waktu berapa ya, bulan kemarin lah pokoknya. Jadi kami ini udah sering juga lah kesini ya kan. Kita nih dari tim Ghost Explore udah sering juga kesini. Itu ya salah satu aku jelasin lah satu persatu ya. Waktu itu aku pas lagi uji nyali aku duduk di sini. Aku pas kali duduk di dinding ini, kamera stay di situ. Itu hitungan berapa menit sama suaranya sama dengan yang kita rasakan tadi itu sama, yang kita dengar tadi itu sama bunyinya kayak duk gitu tadi kan jelas tadi bunyi kan kayak gitu kan. Itu nggak jelas, iya benar, itu nggak jelas kalau bunyi kayu nggak kayak gitu bunyi. Iya, makanya aku kemarin tuh di sini langsung tegak, aku refleks langsung aku tengok kan di bagian kamar mandi itu tuh. Aku kira memang betulan ada orang gitu, takutnya ada orang gitu kan. Rupanya pas aku cek memang nggak ada orang sama sekali di bagian belakang itu. Dan untuk untuk cerita selanjutnya tuh di sini juga ya, pengalaman di sini. Itu kalau di sini itu memang asli ya teman-teman ya, itu memang untuk suara banyak sama sekali banyak ya, kalau untuk dijelaskan tuh memang banyak ya. Jadi kayak waktu kemarin sama Depa waktu kita mau ngecek, kita naruh boneka di sini, pas kita jemput HP itu kita sambil dengar lagu, putar lagu apa Pak? Adalah lagunya. Lagu Lengserungi atau lagu Kidung Wahyu, itu kita udah lupa. Nah, jadi itu kita jemput HP. Itu kami sebelumnya mantau tuh teman-teman. Kami kan di luar tuh, duduk di luar kan, kami mantau kamera ini stay di sini kan, main di aplikasi itu, di aplikasi itu putar lagu. Kami nunggu di depan, stay kamera gitu kan. Kami tengok dari kamera itu layarnya udah macam blur. Bukan mundur, kayak TV rusak, gitu. HP kok Bang. Kayak langsung bergetar gitu, rusak. Jadi kami memang langsung refleks, langsung naik ke atas jemput HP gitu kan. Dan ternyata pas kami jemput HP itu kami mendengar suara kayak diseret gitu ya Bang. Terus dengar suara cewek. Iya. Kami dengar suara cewek juga di sini teman-teman. Itu memang asli pengalaman cerita kita di waktu ekspor. Terus selanjutnya di gedung pas di saat eksplor di gedung angkasa. Ada yang jalan. Oke, kayak gini. Nah, yuk fokus, stay fokus. Jadi di gedung angkasa, di situ aku eksplor. Di sini kan aku untuk Ghost Explore yang jadi host tuh mungkin ya aku kadang gantian ya kita teman-teman, kadang Bang Doni, kadang Depa, kadang Wayu, dan kadang Danang juga. Kita sama semuanya jadi host ya. Jadi waktu di gedung angkasa itu di bagian di belakang itu pas aku lagi explore itu memang hening, suara hening sama sekali. Itu di bagian mana? Bagian beringin, pohon beringin. Sebelum pohon beringin. Oh, lorong itu. Masih di lorong itu. Jadi kita lewat belakang, lewat depan nih. Lewat depan, kita mau ke belakang kan turun dari tangga lagi nih. Baru kita jumpa ke belakang itu. Kalau di pohon beringin kan sebelah kiri. Jadi pas di situ mungkin sama kau juga Pak ya kemarin.
yang ada kita ada Bang Diki, Iya. sama abang kita juga si Bang Ilham, kawan aku yang di Lumai. Ya mungkin rame lah, kita lupa nama-namanya kan. Jadi di situ aku mendengar suara menggeram. Itu memang asli, sumpah demi Allah. Itu memang suara menggeram tuh jelas banget. Astagfirullah, kaget aku Pak, sumpah Pak. Kosenter itu kaget aku langsung. Jadi memang asli suara itu menggeram ya teman-teman, menggeram kayak gitu. Percis seperti itulah bunyi suaranya, dan di situ aku langsung refleks, nggak mikirin apa-apa, panik saking paniknya. Jadi ini kan aku bawa tas, HP aku kebuka, tas aku kebuka. Pas aku lari sampai depan, aku meriksa HP aku hilang, dompet hilang. Ya kan Bang? ATM jatuh. Dompet, kacamata, HP, semuanya jatuh. Dan di situ kami balik lagi untuk mengambil barang-barang tersebut, dan tinggallah kacamata yang lupa diambil. Itu gara-gara panik. Gara-gara panik. Panik itu yang membuat kita Ya, tuh mati gitu. mati rasa. Mati rasa. Kacamata legend hancur. Iya. Iya. Tak tahu hilang di gedung itu kemarin. Yang bulat. Dan terus untuk pengalaman explore lagi di terakhir baru bulan kemarin sama Danang, Asep, sama Depa. Bang Doni kan gak ikut kemarin, yang kita rame-rame itu. Kan disitu aku main uji nyali nih, pas lagi ada event di rumah bekas dokter yang itu yang besar itu. Ya. Nah, jadi di situ kan rumahnya bertingkat. Jadi aku mainnya uji nyalinya itu di atas itu, pas di daerah tangga. Dan di situ aku bersama Ulin. Dan aku di sini, posisi aku tuh di sini. Si boneka ini di sini aku taruh di pagar dekat arah tangga. Ya. Itu sepertian menit ya, mungkin kalau untuk logika, kalau memang ini beneran jatuh karena salah posisi, itu bisa hitungan detik bakalan jatuh. Ya kan, masuk akal nggak? Jadi ini lama dulu nih, dia lama dulu baru jatuh. Iya, kalau untuk sepertian detik itu mungkin logika, karena aku salah narok, mungkin karena nggak kuat posisinya jatuh. Jadi pas waktu itu aku tegak, memang betulan tegak deh Bang, memang betulan tegak. Aku duduk ya kan, agak 5 menitan. Itu tiba-tiba langsung aku nggak ngelihat sih, tapi aku nggak ngelihat pas dia mau jatuh. Tiba-tiba jatuh aja baru aku ngelihat. Jadi boneka nih, si Ulin ini tiba-tiba jatuh dari sepertian menit gitu, misalnya ya 5 menit lah, anggap ya 5 menit. Tiba-tiba jatuh, dan di situ aku langsung refleks gitu Bang. Di situ ya pas tuh memang jatuh, beneran jatuh itu sumpah, memang asli jatuh. Itu langsung merinding, dan kita kan mainnya di aplikasi sebelah nih. Jadi di situ pun penonton kita itu juga Bisa melihat atau dibilang indigo. Dan dia di situ sebelum itu langsung taping, langsung chat bilang bentar lagi boneka itu bakalan jatuh Bang. Memang asli jatuh beneran, ini jatuh, langsung aku baca taping. Tunggu dulu, indigo. Jadi lapar aku. Indigo, Indomie. Kok masuknya Indomie kan? Ada makanan selo, ada makanan. Danang usaha lagi ya. Itu jauh, Indigo ke Indomie jauh. Usaha lagi ya. Itu kan dan kita tidak terlalu tegang ya di sini. Padahal kita nih udah merinding kali nih, sumpah. Udah nggak kuat nih, kita pengen cepat pulang nih gitu kan. Walaupun nih kami nih tim explore ya udah pernah ngalamin, udah biasa. Tapi kalau untuk duduk gini perdana kita duduk di sini menceritakan hal-hal mistis, horor, itu memang perdana, itu memang beda orangnya. Beda, pasti beda. Apalagi tempat horor pula lagi. walaupun ini rame-rame ya, rame-rame. Pasti teman-teman juga bakalan pasti ada lah yang punya pengalaman seperti kita gitu kan. Teman-teman juga bisa tulis di komen ya pengalamannya, mana tahu kan kita mempunyai pengalaman yang sama. Jadi untuk explore sebenarnya banyak ya untuk diceritakan gitu kan. Tapi udahlah, cukup ya.
Ngomong-ngomong boneka nih lah, nah ini lanjut cerita bang ya. Yang kita uji nyali berdua di Pohon Beringin. Oh ya, kalian bisa lihat cek di YouTube kita sebelumnya. Itu di YouTube kalau ngomongin ini boneka jauh-jauhin, weh. Aduh. Wah. Taruh sini. Takut aku. Jadi ceritanya nih, kita itu uji nyali di Pohon Beringin, di hotel yang tempat Alan kemarin. Iya. Yang di belakang itu ada Pohon Beringin. Jadi kita uji depa aja usah kau jalan kan Pak. Iya, lanjut. Jadi cerita Kuni sama Bang Doni sama, jadi biar diwakilkan dulu sama Bang Doni. Jadi kita uji nyali, kita di situ bakar dupa, kita bakar kemenyan. Itu waktu di ruangan gua ya, ruangan gua ada pohon beringin. Iya. Ini pas sekali buat Nih kamar nih, dalam kamar itu tuh ada pohon beringin gitu. Kalian bisa cek tuh di video kita Sebelumnya ada yang uji nyali. judulnya uji nyali bersama boneka. Dan itu auranya di sana tuh aura apa energi di sana itu tuh Yang seter, silau di situ. silau Silau kamera. kamera sih. Ini depa tak usah tuh gerakan. Iya. Aku udah trauma nih boneka lu. Jadi pas kami uji nyali berdua Alan itu bonekanya jatuh sendiri teman-teman. Memang asli jatuh. Itu boneka tanpa rekayasa. ini kan karena karena diikat, jadi dia nggak bisa duduk. Aturannya dia bisa duduk. Ini karena diikat, gini. Aturannya dia bisa duduk. Jadi dia duduk kayak gini, dia jatuh gini. Nah, Duduk ke belakang. dan kami langsung kabur berdua. Itu kita cuma berdua aja explore ya. Enggak sama sekali angin enggak ada. Angin Sama nggak- sekali memang itu enggak enggak. ada angin, sama sekali enggak ada angin. Ruangan itu tertutup dengan kamar, Ruangan. tapi atasnya memang terbuka gitu kan. Tak mungkin kan angin itu dari atas ke bawah kan nggak mungkin. Berarti nggak ada dia juga. Apa ya? Nggak ada dia juga di harapan. Iya, dari tadi dia galau teman ya. Iya. Ini suasana mencekam nih sebenarnya, tapi kita lagi bawa tapi teman-teman pada pengen happy aja gitu kan. botak kepala ya. Kayak di apa namanya itu ada kan suatu konten itu di TV namanya kran gitulah kan. Mirip. Iya. Unyil. Bukan ini ya, yang membawa acara dunia lain. Udah ngomongin boneka udah. Oke, sekarang kita tanya ke Bang Doni yang jadi host di sini ya. Bang Don, selama dulu hal mistis apa yang pernah abang nampak atau abang dengar gitu di diri abang gitu? Dulu tuh waktu kecil, dulu tuh kan kita kan kalau waktu kecil tuh kan malam-malam kan sering main kejar-kejaran loh. Main kejar-kejaran. Main kejar-kejaran waktu itu di Gang Sederhana kan, Gang Sederhana kita yang lama tuh di Dumai ini terjadi di Dumai ya. Jadi ada salah satu teman dia sembunyi di dekat rawa-rawa. Jadi abang ngejar dia terus karena dia tuh nggak kelihatan sama aku. Jadi abang lihat pohon kelapa. Ada iya, kayak ada orang batu. Kayak Orang tuh orang Halo. Oke ya. Jadi kan pas abang mau cari dia lagi nyuruh nih, abang mau cari dia. lagi sembunyi ya. Itu ada pohon kelapa. Kau tahu di rumah Dio? Rumah Dio itu kan. Tahu. Nah sebelah sini kan ada tuh yang ruko yang baru bangun. Sebelumnya kan belum dibangun tuh, masih awal kan. Iya. Jadi nengok di pohon kelapa tuh kayak pohon kelapa tuh jatuh, tapi dia seperti kayak bukan pohon kelapa, kayak kelapa warna merah jatuh pelan. Pas dekat pohon kelapa tuh. Jadi itu menurut kamu apa? Itu cuman waktu itu tuh cuman kayak
nengok mendung gitu, nengok kan jatuh gitu kan sampai ke bawah langsung hilang, warna merah langsung hilang. Habis itu abang nggak ngeh kalau itu tuh kayak kejadian horor gitu. Jadi abang nggak cuman Oh, iya. namanya itulah kecil kayak gitu. umpamanya kayak kiriman loh. Nah, Iya jadi bola api mungkin. jadi kan pas udah beberapa tahun lah gitu kan, cerita horor juga ke teman-teman kan. Jadi ada teman dia cerita kalau yang bola merah kayak itu- double suara abang, jadi kayak double, kayak ada yang ngikutin gitu. Iya. Sumpah, aku tak buat. Tapi kayak suara apa? Halo? Cewek gitu. Oke, lanjut. Jadi Allah. jadi set udah saya. Kok nggak usah? Udah, nggak usah fokus. Udah, ini kita Lapor. Ya. Jadi sudah. jadi aku tuh tahunya itu kalau orang Dumai itu namanya kayak tujuh gitu. Iya, tujuan gitu kan. Kayak ada bola yang dikirim oleh dukun ya kalau nggak salah. Orang-orang Sumatera bilang 7 juga. Iya, tujuh. Kalau daerah-daerah teman-teman itu namanya apa ya? Kita komentar. mesti beda-beda. Jadi baru tahunya itu tuh pas sudah ada teman cerita tentang itu. Jadi pas kebetulan aku ngerasain, aku ingat gitu kalau aku tuh pernah nampak itu gitu. Jadi di situ tahunya, oh berarti itu tuh Yang tujuh. tujuh itu ya. Dan Kiriman nih sebenarnya. Iya, jadi sebelumnya tuh aku nggak tahu karena kan masih kecil, kecil. cuma ngeliat aja. Jadi pas tahunya tuh pas ibarat waktu kecil tuh kayak bintang jatuh gitu kan. Padahal bukan bintang Tapi jatuh. mitosnya kalau ditunjuk kan 7 Iya, pasti hilang. Jatuh. lenyap dia, lenyap hilang. Iya, nggak salah aku tunjuk. Iya. Jadi Kalau nggak salah, aku ingat aku tunjuk. Iya 7 bilang 7 Tapi nggak aku bilang Lenyap tujuh. gitu. Aku cuman Tujuh gitu. cuman gini aja. Gitu. Langsung hilang lenyap gitu deh. Jadi itu kayak Mitosnya. cerita dulu lah, mitos ya. Jadi untuk selanjutnya selama explore ini kan explore ini kan punya pengalaman yang berbeda-beda atau punya penampakan yang ya berbeda-beda lah gitu kan, yang belum pernah kalian cerita. Ini sama sekali kita ini belum ada menceritakan ya, ada sebagian ada enggak gitu. Di sini ya selama explore apa aja yang pernah abang ngalamin penampakan wujud atau memang benar suara. Oke, jadi pengalaman explore itu kalau dengar suara di klinik ini nih. Di klinik ini Iya. memang di klinik ini memang banyak sih suara-suara yang Kenapa kami sering main di sini gitu? Karena ketantang gitu. merasa tertantang kita main di sini teman-teman gitu. Soalnya dia jarang wujud gitu kan. Cuman buat Cuman kita hanya- penasaran gitu, pengen nyoba lagi, main lagi gitu. Iya, jadi kita Sampai bisa ketemu, nah barulah kita pergi gitu. jadi kita bisa selama 2 hari 3 hari itu kita di sini mainnya Iya. gitu. Selama seminggu itu bisa 2 kali, Karena 3 menurut kali kami di ya sini. di sini mungkin suara ya itu mungkin banyak di sini. Jadi lanjut tuh, suara itu tuh di belakang nih. Pas di belakang nih. Itu kayak suara nangis gitu. Posisi di belakang ini ada sesosok cewek. Bener. Kebetulan waktu kita explore itu kan ada yang bilang kan kalau ada cewek di sana kan. Kalau cewek tuh dia bang, nih menurut aku nih kalau sama Depa itu di atas. Iya, di Sosok cewek kuntilanak di atas. Kalau untuk di sini anak kecil yang dibilang ada orang pernah bilang itu sosok anak kecil kayak pernah ada kebakaran gitu mungkin atau apa, hangus mukanya, dia kayak merasa tertolong. Mungkin nanti kita coba untuk mediasi ya. Waktu lah. Hah? Waktu. Oh, adalah Part 2 aja. Kalau Kalau nanti kita kalian- bikin part Jam 3 lah 3. teman-teman, jam 3 nih. Udah jam 3 soalnya. Jadi nanti kita bikin part. Enggak, ada yang lewat jembatan. Iya, udah. Udah yuk. Jadi nanti kita dibikin part 2-nya bakalan di sini coba untuk mediumisasi. Kalian komentar di bawah. Jadi itu suara, tapi abang dengarnya suara cewek itu di belakang sini. Di Nangis, atau ketawa gitu. belakang. Nangis. Cuman sebentar, gitu. Sebentar aja. Itu
kalau nggak didengarkan betul-betul itu nggak bakalan kedengeran. Karena lagi hening ya. Ya, karena pas lagi hening langsung bunyi. Nah gitu. Terus salah satu kampus di Pekanbaru itu ada gedung fakultas ya, itu udah lama kosong. Jadi Oh iya. waktu itu perdana main di sana, bukan perdana sih, yang pokoknya entah kedua atau ketiga gitu kan, live streaming di sana. Itu pas main di atas itu kayak ada sekelebat putih gitu, sekelebat putih cuman dalam ruangan itu. Aduh, itu sampai udah nggak kuat lagi gitu, udah nggak kuat lagi untuk yang kemarin udah nggak mau lagi Lanjut explore. explore live streaming itu gara-gara itu. Pokoknya itu auranya beda, suasananya beda, mencekam gitu. Kadang di tempat kayak gini nih, dia ada saatnya suasana tuh tenang gitu kan, hening, tenang, nggak ada gangguan. Kadang ada saatnya rame. suasana di sini tuh rame gitu. Kadang itu sih pengalamannya. Kadang kita tidak bisa membilang kalau tempat angker ini malam ini tuh ini rame gitu, nggak bisa. Rame kayak MP. MP PSBM udah kan ada. DJ lagi orang berdua gitu. Malam ini kita sudah banyak cerita tentang pengalaman kami Selama selama explore maupun Dari dulu waktu kecil yang pernah kami alami gitu kan. iya, jadi setiap manusia itu dulunya pernah sama lah gitu kan yang kita alami gitu. Jadi mana tahu nih teman-teman semua ada punya pengalaman yang sama kami, itu bisa teman-teman ceritakan di kolom komentar kita ya. Dan sebenarnya sih kami tim explore itu pengalamannya banyak. Kalau disebut satu persatu nggak bakalan habis. Sebut satu persatu tuh bakalan memakan waktu 24 jam. Ya, mungkin seharian kita di sini sampai pagi. Kadang itu teman-teman ya, kalau kita ekspor nih jujur ya, memang tak ada zone gitu kan, memang tak ada. Kalau tak ada ya tak ada gitu. Ya, jadi tapi kalau ada ya udah. kalau ada ya ada, tapi kalau ya ada, Jadi kayak ada. kita tuh bisa dibilang kita tidak ada settingan sama sekali ya. Kita tidak ada sama sekali settingan. Kalau memang betulan ada, kita ceritakan ada. Tapi kalau memang tidak ada, ya kami tidak bakalan. Ya memang tidak ada gitu. Ya, kadang kebanyakan viewers yang di aplikasi sebelah yang nonton kita tuh kan, dia banyak nanya gitu, bang hantunya mana gitu, bang kok nggak ada apa-apa. Ya memang nggak ada gitu loh. Kalau kesimpulan aku sih, kalau emang zong ya zong, kalau emang ada berarti itu bonus untuk kita gitu. Kalau ibaratkan kalian main judi itu jackpot. Nah betul. Iya bener, itu jackpot gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada, ya memang bener-bener nggak ada gitu. Kita udah explore penelusuran sendirian ke tempat gitu kan, sendirian gitu kan. Ya kalau misalnya nggak ada ya nggak ada. Ya, jadi itu kita manusia ya memang sama sekali tidak bisa melihat gitu kan, memang betulan tidak indigo. Tapi kalau hanya sekedar sekelebat mungkin kita bisa melihat, bisa gitu. merasakan, bisa merasakan. Jadi ya mungkin untuk video kali ini, untuk kita bikin cerita malam ini ya mungkin sampai segitunya ya, sampai saat Sampai panik tadi soalnya. ya soalnya nggak konsen nih teman-teman ya, kita sedang mungkin lagi diganggu. Maksudnya itu sampai sini dulu. Kita ceritanya paling nanti ada saatnya kita nanti bakalan
cerita-cerita tentang pengalaman kita lagi. Kalau penasaran, kalau ada yang nonton orang Pekanbaru ya datang ngumpul gitu. Iya, Ya bisa. hubungi aja kita Nanti yang kan ada linknya tuh Ya. yang sedang Pekanbaru. Jadi nanti kalau kalian misalnya mau nanti bisa cek di IG masing-masing, bisa DM. kalian bisa update tuh. DM gitu, bang di sini ada lokasi yang angker, bang bisa nggak aku join? Ya nggak apa-apa gitu, kalian boleh gabung gitu, asalkan anda sopan, Kami segan. gitu. Kita orangnya welcome. Welcome. Kita orangnya welcome ya. Siapapun orang yang datang kita welcome ya. Jadi buat malam ini ya cuman segitu ya. Ya. Mungkin masih banyak lagi, nanti kita bikin. Oh ya, nanti kalian bisa komentar, kita bakalan podcast atau obrolan misteri ini di mana gitu, atau di gedung angker, atau di kuburan, atau di mana, kalian bisa komentar di bawah, oke? Biar kita coba untuk merasakan ya. Ataupun ada yang mau ikut podcast gitu. Ya, kalian bisa pilih. Kalian mau kami podcast di kuburan, mau di rumah kosong, di pohon beringin, pohon bambu, Pohon pisang. pohon pisang. Kami Asalkan jangan di rumah mantan aja. asal jangan di rumah mantan. Podcast di rumah mantan nanti kena usir Usir gitu. sama cowoknya. Kamu mantan udah ada cowoknya. Udah lah yuk, nanti kena usir lagi. Suara. Iya ya, kita bentar lagi pulang kok. Ya, kita bentar lagi pulang. Kita diusir nih. Udah makin kuat ya suaranya. Berarti kita udah disuruh pulang nih teman-teman. Memang kita cek dulu. Ya, sebelum itu kita bakalan cek dulu sekeliling ya. Apakah ada orang atau enggak gitu. Takutnya kan ada orang gitu kan, atau kita halu. Oke ya, yang kita lihat yang kayaknya kita ke lantai 3 lah ya. Ya, nanti kita Enggak, coba. ke belakang dulu nggak? Belakang dulu. Soalnya dari tadi belakang maju. Suara di Nanti kan belakang nanti. takut penonton nggak percaya gitu. Kalau Kita kita ini ini ada orang. kalau kita setting. Ya, untuk malam ini sekian dulu ya kita cerita-ceritanya tentang pengalaman pribadi kita ya, tentang pengalaman horor, pengalaman mistis. Oke, sampai jumpa di obrolan misteri kita selanjutnya. Bye bye. Sampai jumpa. Yang namanya tuh kayak kamar mandi itu identik dengannya. Mau anjing bunyi lagi loh di atas. Diam. Jangan panik.